hati karena kau tak menganggapku ada. Cinta ini semakin jauh. Aku ada, selalu ada, tidak kamu semau hatimu. Kau tak ada, tak selalu ada. Cinta ini sungguh tak adil. Dan terjadi lagi, aku menangis sedih lagi karena kau masih selalu acuh. Cinta ini makin menjauh. Aku ada, selalu ada, tidak kamu semau hatimu. Kau tak ada, tak selalu ada. Cinta ini sungguh tak adil. Aku ada, selalu ada, tidak kamu semau hatimu. Kau tak ada, tak selalu ada. Cinta ini sungguh tak adil. Cinta ini sungguh tak adil. Yeay, itu tadi dia lagunya Aku Ada Kau Tiada. Yeay, Bib Kustik. Kembali lagi kita di Bib Kustik bersama dengan Kiki Derayu. Hai Kak. Hai, apa kabar? Baik Kak. Baik, alhamdulillah. Itu tadi Aku Ada Kau Tiada. Betul. Apa tuh makna dari lagu itu? Jadi gini, aku ini sebelumnya aku kasih tahu dulu. Jadi judul Aku Ada Kau Tiada ciptaan dari Ade Govinda itu kan udah pencipta yang hits lah kalau menurut aku gitu ya, karena kan banyak tuh dia kayak Kepastiannya Aurel, terus Anji dan lain-lain. Nah waktu itu aku memang punya histori sendiri Kak, itu jadi memang aku ketemu Mas Ade, ngobrol, terus Mas Ade aku mau yang begini isi hati aku. Dalam waktu berapa ya, 1 malam itu dia bikin notasinya sama kata-katanya. Besoknya dia chat ke aku kayak gini, ketemu di studio, take vokal jadi gitu kan. Cepet banget. Cepet banget, itu berarti dari pengalaman kamu? Sebagian besar ya. Sebagian besar ya. Ceritain dong mungkin pengalaman kamu yang ada di lagu. Nggak, jadi gini, sebenarnya ini kan lagu untuk, sebenarnya bukan untuk percintaan aja sih Kak. Jadi kita untuk all human ya, maksudnya all cases. Jadi misalnya kadang-kadang kita kan berbuat baik sama orang, tiba-tiba kita tidak dapat feedback apa yang kita lakuin terhadap orang itu. Tapi kan lebih banyak ke mana ya, maksudnya ke percintaan, padahal sih sebenarnya enggak. Gitu, universal aja. Jadi kita sudah berbuat banyak untuk orang itu, tapi di sini bukan berarti kita mau dibales ya, bukan gitu, tapi menceritakan. Jadi misalnya kita udah berbuat yang terbaik buat dia, tiba-tiba dia nggak pernah ada buat kita. Jadi kita selalu ada buat dia, tapi dia tidak pernah ada buat kita. Itu aja sih. Jadi kita udah baik sama dia belum tentu baik sama kita. Gitu. Iya gitu. Nah dari liriknya itu yang paling menyentuh untuk kamu. Kalau yang paling gini jujur ya, ini kan aku di directnya itu sama Mas Ryan Pono Pasto. Nah, itu aku di directnya itu, direct vokalnya itu Mas Ryan Pono dari Pasto. Terus di part yang cinta ini sungguh tak adil, itu tuh aku yang yes gitu. Ternyata memang cinta tuh nggak adil ya gitu. Dan aku
jangan ada pembalasan dari kita mencintai seseorang gitu aja, whatever ya, apapun itu. Jangan berharap. Yep, betul. Tapi yang penting kita melakukan yang terbaik saja. Betul. Gitu. Oke. Nah, tapi ada kesulitan nggak sih kamu untuk membawakan lagu ini gitu? Karena kan dari cerita kamu juga gitu. Sebenarnya gini, ini kan sebenarnya single kedua aku ya, single ketiga sebenarnya. Sebenarnya aku kan punya 4 single Kak. Jadi yang pertama tuh yang Karena Aku Yang Memilih dari Resa Herlambang, penciptanya itu. Nah terus yang kedua ini Aku Ada Kau Tiada, ciptaan Mas Ade. Satu lagi sih aku ada duet sama Syahra Lares, pemain sinetron. Itu mantannya Rizky Bilar kemarin. Oh, mantannya Rizky Bilar. Nah itu aku bikin ciptaan Dodi Kangen Band, Mas Dodi Kangen Band itu juga belum aku keluarin karena kan nunggu momen gitu. Nah yang pertama aku single aku tuh yang Derayu itu, yang produsernya Arafi Ahmad. Itu aku waktu pernah bikin single bertiga Derayu. Oke. Oh berarti orang-orang di balik layarnya Kiki Derayu ini orang-orang hebat juga ya? Iya, alhamdulillah sih Kak. Gitu karena aku pertama kali aku bikin yang trio vokal itu diprodusernya sama Arafi, sama Mbak Rita dari Barometer. Nah terus satu personilnya kan Yopi Beda, ada pemain sinetron meninggal kan. Terus aku sempet waktu itu dipegang sama Mas Hengkur Kurniawan. Itu berapa bulan akhirnya aku dipegang sama manajemennya Resa Herlambang. Kebetulan waktu itu kan Mas Resa itu bikin teteh ya, Syahrini, yang Kau Telah Yang Milih Aku itu. Terus aku dibikinin lagu yang Karena Aku Yang Memilih. Ini kan lagunya dibuat singkat, tapi prosesnya kamu untuk sampai ke rekaman semuanya itu berapa? Sama sih cepet kok, nggak sampai seminggu deh. Aku kontak sama Mas Ade satu malam dari deal-dealan itu udah deal harga segala macem. Besoknya 2 hari deh dia siapin studio. Aku langsung take vokal, terus di mixing dan lain-lain itu 1 minggu lah. 1 minggu. 1 minggu. Berarti lagu itu dibuat terus kamu langsung set nih. Oke. Banget. Karena dari maksudnya gini, dari kata-katanya tuh aku banget yang nggak ada miss sama sekali Kak. Jadi bener-bener yang ya udah emang cerita hidup aku banget gitu kayak gitu. Emang itu kapan sih cerita hidupnya itu sama siapa gitu? Sebenarnya gini, makanya aku bilang aku lebih nggak ke pasangan sih sebenarnya Kak. Jadi yang apa sih namanya yang terjadi di hidup aku aja. Bisa aja kan misalnya ke sahabat, terus aku misalkan maksudnya ke pacar, ke sahabat, ke orang dekat, ke saudara gitu, bahwa menurut aku gitu, lu tuh pada nggak ada semuanya buat gue gitu di saat gue butuh lo gitu. Jadi kok ini nggak adil banget sih buat gue gitu. Jadi kata-katanya tuh satu rangkaian yang menurut aku bagus banget gitu. Nah saat kamu merasakan oh ya kenalin dulu dong gitarisnya nih. Ini makanya aku nih setiap perform tuh aku udah sama, nih kebetulan kan aku biasanya full band. Karena dia juga kan punya band sendiri Kak gitu. Dia punya band Neverion dan dia juga ada yang regular juga kan acara. Terus aku juga kalau perform di mana-mana ya, di Jakarta, luar kota, mau di TV segala macem, itu pasti sama Andi ini gitu. Jadi aku udah nggak pede kalau nggak sama dia gitu, karena kualitas musiknya tuh dia lebih mumpuni lah daripada aku gitu. Terus kayak udah klop lah ya, dia tahu apa yang kamu mau gitu. Tuh kelemahan gua apaan coba? Iya, gua mau nanya nih. Kalau kelebihannya pasti ada lah gue bro. Tapi lu misalnya gua kelemahan gua apa? Pasti dia cerita nih. Karena bareng terus kan. Dan aku diomelin terus pasti. Oh iya? Dia ngedidiknya tuh keras banget Kak. Ceritain dong mungkin. Ya sih seperti kita lagi itu latihan, paling tempo aja sih Kak. Tempo tuh. Aku tuh lemah banget. Terus aku tuh paling males latihan. Nah dia ini kan memang basicnya memang dulu dia tuh memang kerja di salah perbankan kan, sampai dia keluar memang dia totally sama musik. Kalau aku kan berdua ya, kalau aku langsung dagang sama musik juga. Kalau dia memang dari perbankan keluar memang total banget di musik gitu. Nah dia tuh bener-bener yang anak band asli banget. Jadi harus latihan, harus ini. Kayak tadi juga gitu kan. Wah dari subuh loh, gini. Sedangkan aku tunggu bentar bro, gue ngurusin kantor dulu, marah gitu. Tapi marahnya tuh untuk kebaikan buat aku gitu loh. Ya marah biasanya apa sih, kayak selain waktu mungkin, selain Iya lah gue. Seputar musik aja sih, kalau misalnya kesalahan dia dari segi vokalnya, itu aja sih kalau.
seperti kayak gitu. Nggak banyak lah Oh soalnya. nggak banyak. Karena aku tuh Masih aman nih kayaknya, masih aman. Enggak, aku gini loh, Oh, nggak aman, aku udah masalah cabut, tempo Kak. tuh. Iya, tetap Selain aman kan bayaran gue dong. Oh iya. cocok. Temen-temen tapi bayaran profesional kita ya. Iya. Gitu. Itu juga. Tapi kalian sering curhat bareng? Dulu sih karena gini, dulu sebenarnya aku berawal dari temen kan, malah dari klien. Jadi Nasabah aku ya? tuh nasabahnya dia. Oh. Gitu, jadi nasabahnya dia di salah satu bank. Terus ternyata dia punya background. Terus dia waktu itu lu gue undang ke launching gue buka usaha ya. Oh iya. Gitu sama kepala cabangnya Usaha. dan lain-lain. Terus apa sih namanya dia mungkin dalam hatinya wah ini artis juga nih gitu. Akhirnya bisa deket-deket, Iya. punya visi yang sama di musik. Heeh. Terus banyak kekurangan aku yang dia lengkapin gitu. Udah paling ya berteman, tapi jarang sih nongkrong apa, pokoknya ketemu tuh sekitaran kita kalau mau perform. Oh, Iya. kerjaan lah ya. Gitu. Kerja. Cuma dia juga gitu kalau soal bisnis dan lain-lain, aku di partnya. Misalkan dia ngenalin klien gitu. Iya. Ki, ini gimana nih bisnis gini-gini. Nah, itu aku maju. Tapi kalau soal musik mau dimanapun ya dia yang maju. Tapi ada niatan kerja sama bikin lagu bareng? Ada, Terus- sih, ada. Kita lagi bikin justru. Oh, lagi bikin. Nah, antara lagu dia, jadi aku mau bikin tuh satu single yang featuring bandnya dia, antara lagu dia sendiri atau lagunya Mas Dodi. Oh, Iya. Itu udah ada contoh vokalnya sih. ditunggu. Ditunggu ya. Ditunggu ini pasti bakalan wow. Gitu. Oke, Mudah-mudahan. lagu berikutnya Karena Aku Yang Memilih. Ciptaan Reza Herlambang. Reza Herlambang. Kita dengerin. Mungkin dulu ku salah memilih bukan cinta sejati, tapi kini ku harus mencoba membuka cinta kembali. Ku yakin pasti hati ini tak akan pernah salah. Ku telah jatuh cinta lagi, tapi bukan yang kesekian kali. Ku harap dia jadi yang terakhir. Suruh aku mencintaimu, janganlah kau ragukan itu, karena aku yang memilih. Ku yakin pasti hati ini tak akan pernah salah. Ku telah jatuh cinta lagi, tapi bukan yang kesekian kali. Ku harap dia jadi yang terakhir. Sungguh aku mencintaimu, janganlah kau ragukan itu, karena aku yang memilih. Karena aku yang Nah, itu tadi ciptaan dari Reza Herlambang. lagu kamu juga. Ya, berarti? karena aku yang memilih. Justru itu single kedua after Derayu, Kak. Oh, Jadi sebenarnya. sebelum aku ada kau tiada. Gitu. Jadi aku dari Derayu itu aku satu kan meninggal. Terus Arum kan yang cewek masuk ke model lagi. Nah, aku waktu itu kenal sama Reza. Kebetulan Reza kan booming sama lagu Menyesal dulu kan. Nah, terus ketemu di salah satu acara, aku bilang ini penciptanya yang Teteh Syahrini deh, aku bilang gitu. Kan waktu lagu Syahrini kan lagi booming banget tuh yang kau yang telah memilih aku. Aku tahu itu ciptaannya dia gitu. Akhirnya aku nego sama dia, punya lagu nggak? Nah, dia ini lagu ini tuh dia udah disimpan udah lama. Oh. Katanya sih udah di tag sama salah satu artis, sama penyanyi juga lah terkenal banget.
cuman dia nggak kasih, dia mau bawain lagu sendiri. Akhirnya manajer saya rayu-rayu dia, kita beli, jadilah lagu ini gitu. Jadi dia tuh konsepnya orkestra gitu. Nah, kenapa kamu kayak pengen dengan lagu itu gitu? Pertama juga bagi aku tuh lagunya luar biasa megah menurut aku ya gitu, itu megah banget. Terus kata-katanya tuh unik dan bagus gitu, karena kalau dicerna itu sebenarnya bingung dengan lirik lagu Karena Aku Yang Lu itu bingung. Jadi dia tuh antara balik ke mantan atau dia nggak mau jatuh cinta lagi gitu. Jadi orang suka nanya, ini lu liriknya nih jatuh cinta lagi atau lu balik ke mantan lo gitu. Gue nggak tahu deh, cuman itu aja aku sampai di take itu berapa kali gitu. Jadi pertama aku sama sama Melto, vokal directornya, sama Melto Pasto. Nah itu udah bikin nggak jadi lagi, akhirnya sama Mbak Uci. Terus nggak jadi lagi tuh. Akhirnya terakhir tuh sama ada salah satu derek vokal juga, akhirnya sama Reza sendiri, turun tangan dia sendiri gitu. Betul. Nah, terus kalau boleh tahu nih, kenapa sih kamu memilih untuk terjun ke dunia musik vokal atau ini? Jadi kan kalian sama-sama dari kerjaan ya? Iya, kalau ini kan aku terakhir ini ketemu. Tapi jadi aku tuh sebenarnya temenan sama Raffi Ahmad pertamanya itu. Jadi aku punya background yang jadi Kak, kalau misalkan di entertain tuh orang jadi artis dulu baru dagang kan. Kalau nama dulu. Nah aku dagang dulu, terus kenalan sama Raffi. Dia lagi mau bikin vokal, tidak vokal grup vokal derayu itu. Dia lagi nyari personil, tadinya 5 gitu. Akhirnya aku main waktu aku diajak ketemu gini, waktu dia nge-host di acara award salah satu Sel TV. Terus aku ketemu sama orang TV-nya, ini pakai aja nih untuk derayu gitu, pas cuma sekilas doang. Ya udah lu mau nggak? Gue nyanyi gue bilang, dia lu nyanyi kata gitu. Yaudah lu nyanyi gitu. Udah ciptaan Rika Ruslan itu yang ini ke arti dari gitu. Nah dari situ dibikin 3. Kok aku bilang efek bisnisnya buat aku bagus ya gitu. Jadi aku dapat link banyak segala macam, jadi udahlah sekalian aja. Berarti ditunjuk sama A.A. Raffi langsung? Iya. Keren. Makanya aku belajar banget sama dia gitu, secara segala macam. Walaupun waktu itu pernah ada Slack ya. Aku pernah ada Slack grup kita, bukan aku sih. Mungkin di infotainment juga banyak kan, pernah ada Slack yang sama Raffi, tapi udah kita clearin sih semuanya gitu. Udah aman lah ya. Aman sih. Nah, kalau nyanyi kamu belajar dari mana? Aku waktu itu belajar dari Tante Catherine Leimena. Itu berapa ya, 6 bulan lah. 6 bulan aku belajar tekniknya dari situ. Tapi terus kebanyakan sih ya off air terus sama Andi juga dibantu. Karena kan aku memang bukan penyanyi kan, backgroundnya gitu, cuman hobi aja. Ya udah, sekarang ini paling sama dia gitu. Ada kesulitan nggak sih, karena backgroundnya bukan penyanyi, terus harus belajar? Ya itu tempo lemah. Tetap tempo. Tetap tempo tuh gue gila banget, parah banget gitu. Jadi kalau nggak sama dia gue tuh deg-degan, kayak aku tuh deg gitu. Wah apapun dia kerjaannya, lu pokoknya di sini, mau event kecil besar pasti gue sama dia gitu. Udah ngerti soalnya ya. Emang sekesel itu? Dia keselnya kalau aku nggak latihan ya. Dia tuh kelemahan aku gitu, karena waktu juga kan ke aku gitu. Padat semua. Jadi mereka ini selain bermusik juga kerja juga, jadi sekarang dia udah total di musik. Oh, udah total di musik. Tapi musik job di di mana aja sih? Tapi kerjaannya juga banyak kan? Iya. Makanya dia keluar dari perbankannya karena dia udah jobnya udah banyak di musik, jadi dia udah ada salah satu regular juga ya. Karena kalau dia mikirnya ya udah job di musik lebih gede dari gajinya dia. Tapi kamu bakalan ada kemungkinan nggak untuk fokus? Kebetulan kalau aku kan usaha sendiri Kak. Jadi ibaratnya udah ada yang kebetulan aku kan bergerak di bidang money changer kan, penukaran mata uang. Jadi aku bisa mobile atau karyawan aku memang udah standby. Jadi aku tinggal pun nggak masalah. Udah keren banget nih. Nah, tapi kalau pernah ikut lomba-lomba atau apa? Lomba nggak pernah. Aku tuh belum pernah, karena aku kan nggak tahu dunia nyanyi dari kecil kan. Nggak pernah ikut lomba, nggak pernah ikut audisi, nggak pernah ikut apa. Karena bagi aku gini Kak, di dunia entertain tuh paling yang kuat aku bilang sih luck ya. Iya. Gitu, faktor keberuntungan. Karena aku pikir gini, yang bikin aku pede, berjuta-juta orang ikut audisi, suaranya gila-gila banget, iya kan?
itu belum tentu dapat kesempatan kayak aku kayak Iya. gini gitu loh. Jadi ibarat kata ya aku nikmatin dan aku jalanin aja gitu. Jadi keberuntungan ya, Betul. sangat ini. Nah, untuk orang-orang yang mendukung kamu mungkin, karena kan kerjaan juga udah settle juga ya, udah punya usaha sendiri, tiba-tiba terjun ke dunia musik, mulai dari nol lagi, gitu. Nah, orang-orang yang meyakinkan kamu untuk terus yakin gitu berjuang. Ya salah satunya dia Andi dari Neverion Band. Aku juga thanks banget buat support Neverion Band ya, terutama Andi sama aku. Terus banyak juga teman-teman kayak seperti teman-teman di entertain ya, termasuk Arafi gitu. Banyak sih Poeli Sugigi, Mbak Christina, Vicky Shu itu kan ibaratnya kita pernah nge-jams bareng ya sama mereka gitu. Terus support aja gitu loh maksudnya. Ya Reza juga termasuk karena saya udah lama dipegang sama mamahnya kan. Itu sekitar 3-4 tahun. Oh, udah lama gitu. juga ya. Saya Nah, manajemennya Reza. Melihatnya sih lebih ke host nih. lebih ke Iya host. kalau untuk ini. Karena, sih, karena kayak- dulu sinetron juga kan, Iya, sinetron aku bener. break dulu. Nah, gitu sih Iya, kayaknya Apa aja bakalan sih? apa aja disikat nih. selama itu ada value-nya ya. Tapi fokus dulu. Iya. Iya, karena gini juga sih Kak, kayak aku alhamdulillah banget kayak waktu kemarin Covid kan. Iya. Coba kalau aku cuman bisa nyanyi doang atau misalkan cuman bisa dagang doang, aku udah give up banget Iya. gitu loh. Cuman kan sekarang gini, dulu tuh aku gini kantor sepi bisa nyanyi gitu. Iya. Nyanyi sepi udah jaga kantor gitu. Kemarin kan bener-bener yang semuanya nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Artinya kena dampaknya juga. Apa manisnya Pandemi juga. ini? Sebenarnya kalau bagi keuangan perbankan kan itu sebenarnya nggak kena, masih boleh operasional. Cuman kebetulan kantor aku tuh di mall Oh. gitu, jadi mallnya yang tutup kan gitu, jadi orang nggak ada yang datang, jadi aku yang kanvas aja. Jadi misalkan ada orang mau tuker dolar dong sini, aku yang datang. Nah tapi kadang-kadang orangnya kan nggak mau ketemu karena touch hand kan, touch skin gitu. Jadi kadang-kadang itu ketemu di bank gitu, tetap kena sih Kak. Ini kan padat ya. Bekasi nih ada. Aku sih sebenarnya nggak mikirin itu dulu. Oh, enggak. Kan biar kerjaan padat. Iya, ya takutnya kan? malah Ada nggak, temen yang nggak takutnya malah nggak ada mendukung. waktu Kak buat Oh, dia, iya. kasihan juga. Nah, kasihnya. Gimana dong lagi fokus Tapi kalau dulu cuman nih. yang untuk selir hati sih banyak. Oh, banyak. Kalau untuk cat-cat dong sih ada lah gitu. Emang tipe kamu kayak gimana? Tipe aku yang pasti yang solehah muslimah itu aja. Yang satu maksudnya karena bagi aku gini, kalau satu kalau satu visi, satu keyakinan apapun akan selesai gitu. Yang penting aku itunya dulu aja. Masalah cantik relatif baik dan enggak. Karena bagi aku gini, yang cantik bisa dibikin jadi yang jelek bisa jadi cantik. Yang males bisa jadi rajin. Tapi kalau misalkan yang akhlak, aku sebenarnya ke situ aja sih gitu. Tuh langsung dari situ. Oh, ternyata harus yang soleh. Langsung gitu penontonnya. Oke, lagu yang berikutnya Pura-pura Lupa dari Mahen. Mahen itu lagu yang udah populer lah. Oh ya, lagu. Aku juga sorry ya Mahen, agak-agak nggak pede soalnya suara lu bagus banget. Oke, kita dengerin ya. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun yang ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi. Tanpa tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Tiba-tiba kamu
dengan dia semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Biar aku yang pura-pura lupa. Nah itu tadi, kenapa sih kamu milihnya pura-pura lupa, Mahe? Tadinya mau pura-pura gila nggak ada Oh kan? iya nggak ada, benar. Tadi mau pura-pura gila, mau pura-pura mati nggak ada kan? Akhirnya ada pura-pura lupa, ya udahlah gitu. Ya udah akhirnya terus lagunya juga memang lagi boom kan, gitu, lagi di TikTok kan, gitu. Di TikTok lagi boom banget. Jadi aku bilang sama dia lagu apa nih gitu. Tadinya kita ada dua ya pilihan, mau kopi dangdut apa Kopi lagi dangdut ya. apa ini. Terus aku bilang udah deh bunyi aja deh, beda genre kan gitu. Ya udah gitu aja. Kirain ada yang pengen dilupain. Enggak sih. Tadinya Yang penting nggak pura-pura lupa sama utang ya. Oh, Iya. nggak boleh itu kalau itu. itu nggak boleh ya, sampai mati didawa soalnya. Nah, Kiki Derayu untuk nextnya mungkin akan ada gebrakan apa dari kamu? Sebenarnya gini, aku tuh ada satu iklan jadi brand ambassador aku, satu minuman yang memang belum keluar. Itu semua syutingnya udah beres semuanya, tinggal keluar. Sama sinetron kan aku udah nggak mau. Kemarin kan aku sempat beberapa kali di sinetron kan. Terus udah males deh, udah nggak aku berwaktunya karena kan buka usaha juga. Terus aku sih pengennya, aku lagi mau ada mudah-mudahan sih deal nih satu kontrak host infotainment sama salah satu stasiun TV di Januari kalau nggak Februari gitu. Jadi belum deal secara sah ya, tapi secara audisinya aku udah kepilih gitu. Mudah-mudahan sih jadi gitu. Cuman itu aja karena aku pikir aku tuh dapet maksudnya ngelihat Arafi gitu. Dia ternyata di host ini jalan ya gitu. Sekarang artis-artis tuh kebanyakan dari dulu kan kalau artis penyanyi biasa off air kan. Nah sekarang aku cari yang memang regular yang host gitu loh. Maksudnya ngegali itu aja sih. Iya banyak sih yang harus. Banyak kalau belajar sama Raffi itu bagus ya dia progresi. Nah ini tadi kamu bilang kan kamu kerja juga, terus juga banyak kerjaan di musik juga. Bagi waktunya susah nggak? Fleksibel sih kak, kebetulan aku kan memang nggak kerja sama orang ya, maksudnya buka usaha sendiri, jadi aku yang ngatur waktunya aku gitu loh. Tapi pusing nggak sih? Karena kan kamu juga ngurus kerjaan. Nikmatin aja sih kak, kalau dibilang pusing ya pusing sih, apalagi nggak ada job kak, lebih pusing lagi. Lebih pusing ya, jadi lebih banyak job malah nggak pusing iya, kak. bersyukur ya, jadi semuanya. Gitu, jadi aku syukurin aja di saat orang memang nggak ada kerjaan terus aku ada ya, aku syukurin aja aku nikmatin. Nah sebenarnya dari Kiki Derayu ini sebenarnya cita-citanya apa sih? Tadi kamu bilang sinetron, debat juga, terus host juga, musik juga, kerjaan juga. Apa sih sebenarnya cita-cita kamu? Gini, kalau cita-cita aku sih nggak ada kak, dari kecil tuh gini. Aku tuh orang, nggak bener, bener gue tuh gini. Aku tuh ya orang yang tidak pernah punya hobi, terus traveling aku nggak suka. Aku tuh traveling nggak suka. Aku punya cabang kantor di Bali sama Singapura. Itu aku nggak pernah yang aku stay diem gitu. Pasti pergi subuh pulang malam, pergi subuh pulang malam gitu. Jadi aku dibiasa karena aku 10 bersaudara, itu anak paling bungsu dan diajarin sama mama tuh kerja gitu. Terus bioskop aku belum pernah. Sampai seumur ini tuh belum tahu bioskop dalamnya kayak apa, nggak tahu. Serius? Aku nggak suka nggak suka. Kayak orang bego gitu nonton gitu. Gitu jadi pusing sendiri gitu. Terus nongkrong di mall gitu ya sama orang terus ngomongin itu pusing 10 menit. Tapi kalau diajak meeting mau 10 jam aku tahan. Oh emang kerja banget ya? Maka kata orang lu film ini nggak suka. Oh nggak suka. Tapi kalau ditawarin jadi pemain film? Ya aku main sinetron buktinya main kan. Iya. Tapi nggak suka nontonnya. Oh nggak suka. Curang ya. Jadi kemungkinan kalau kamu main film belum tentu kamu tonton. Emang nggak nonton aku kadang-kadang dapet lu main sinetron ini gitu. Ya iya tapi aku emang nggak. Ya paling suka dikirimin linknya. Oke Ki, dari semua kerjaan yang kamu kerjain nih, kamu suka yang mana sih? Lebih cenderung kemana Iya, gitu. cenderung kemana?
Semuanya sih punya part masing-masing ya, punya prioritas masing-masing gitu. Karena kalau aku sebenarnya bagi aku kerja sih bukan hobi gitu. Misalnya gini, kadang-kadang nih Kak, aku tuh belagunya gini, misalnya gini, ada nih off air misalnya gitu ya, off air di luar, bukan acara-acara seperti ini atau TV ya, misalkan ada off air gitu klien, Ki nyanyi Ki di sini gitu, dibayar segini, nggak mau gue mendingan jaga kantor gitu. Benar sih. Jadi kadang-kadang Gitu. nggak gue gitu, gue belagu banget gitu, karena kan manajer aku belagu lu gitu, tapi aku oh ya aku tuh punya tim gitu yang memang harus kerja gitu loh. Karena aku berpikir tadi gini, setelah aku di panggung, aku ini bukan pedagang, bukan siapa-siapa, yang penting udah dibayar, aku disuruh joget, ngibing nggak apa segala bodo amat, aku udah jadi orang bayaran on stage gitu loh, kayak gitu. Jadi bagi aku sih punya prioritas masing-masing Kak. Aku nggak lebih kesana lebih kesini, enggak sih. Aku seriusin gitu. Nah, untuk berikutnya nih mungkin single. Ada nggak bakalan ada single baru dari? Nah, single ini setelah single yang ini aku tuh memang udah take duet sih Kak, sama ada pemain sinetron Sarah Lares. Itu ciptaan Mas Dodi Kangen Band. Itu menurut aku sih dari semua lagu aku yang paling, menurut aku sendiri, itu yang paling bagus menurut aku untuk soundtrack sinetron dan lain-lain gitu. Karena waktu itu juga pernah ada satu PH yang nawarin untuk soundtrack lagu itu, tapi aku sama Sarah yang harus bintangin, aku nggak mau karena kan aku udah maksudnya jadi di sinetron aku udah nggak ada waktu. Tapi menurut aku itu bagus, nah itu belum aku keluarin tuh Kak, mungkin next year ya. Aku pengen tahu deh penyanyi yang kamu idolain itu siapa sih? Siapa ya? Kalau dari luar negeri sih dulu Bryan Adams ya, aku suka gitu. Nah itu karakternya aku suka. Makanya lagu aku ada satu lagu dulu ada ciptaan Ari Bias, tapi dulu gitu ya, dulu aku ciptaan Mas Ari Bias itu Semua Karena Cinta agak-agak mirip. Itu sama Michael Learns to Rock, aku tuh suka banget. Makanya lagu Ada Kau Tiada sebenarnya sih bukan jiplak tapi hampir sama kan. Yeah. Aku ada, I won't forget itu kan. Hampir sama sih sebenarnya, aku juga nggak. Cuman jadi apa? Jadi cepet aja nangkepnya Kak. Nah, pengen banget duet sama artis Indonesia sih. Aku sih sebenarnya kalau mau duet pastilah Mama Ute, ya gitu lah, Mama Ina. Justru aku pengennya kayak gitu, nggak mau yang sama penyanyi muda gitu, karena aku menurut aku pangsa aku tuh udah bukan anak muda lagi gitu. Jadi kayak Mahmud gitu Kak, gitu. Jadi enak aja sih kalau mau yang udah senior. Jadi banyak belajar juga ya, terus kayak emang kamu banget nih. Betul. Nah ini kan selama ini sekarang masih dalam beberapa bulan ini Indonesia bahkan dunia ya, nah pandemi, segala sesuatu terbatas. Sulit nggak? Ada kesulitan untuk promo atau apa? Oh pasti Kak. Jadi ini aja aku tertahannya karena COVID kan. Jadi aku yang ini aku Ada Kau Tiada ini udah memang sempat mau start promo kan waktu itu. Udah aku secara live juga udah di TVRI waktu itu di acara terbuka di Monas. Itu memang acara lumayan besar, itu aku pernah nyanyiin di situ sama beberapa band juga, ada Kangen, ada segala macem di situ. Itu baru tuh aku nyanyiin satu kali dan ada di stasiun TV swasta juga. Pas udah pandemi gini kita stop dulu gitu karena kan memang nggak boleh ada event kan waktu itu. Nah terus sangat banget. Caranya gimana nih untuk tetap aktif promo? Ya dari itu aja, sekarang kan ada Instagram, ada TikTok gitu-gitu kan. Paling secara kanvas aja. Ya udah setiap ketemu orang dan lain-lain gitu sih, dari WhatsApp gitu aja sih. Nah kalau mau ngeliat Instagram mungkin ngeliat Instagram kalian di mana? Kalau aku Kanoe_94. Kalau lu? Kalau saya di @andiawanmaulana. Atau mungkin boleh lah bandnya @neveryoungband. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut mungkin bisa langsung Instagram masih boleh nge-DM. Kalau ke DM aku juga punya sih K2 Lovers. Itu juga ada fanbase-nya. Itu nanti kita kan suka ada giveaway, ketemu bareng atau meet and greet gitu, apa seru sih, ke situ aja. Udah lebih jelasnya apa? Pasti nanti kalau setiap DM aku bales. Tuh pasti dibales kan. Dan pasti aku follow. Pasti di follow. Oh serius, artis di follow artis. Iya, pokoknya kalau misalkan yang seret di hati dan orangnya baik, semua sih baik ya. So far baik sih followers aku gitu. Cuman aku tuh memang gak fake, jadi
aku nggak ngerti nih cara mainnya Instagram kayak gimana atau gimana segala macam, aku nggak ngerti, gaptek banget gitu. Sekarang udah mendingan sih. Sekarang Oh, udah mendingan. mendingan. Oke, terakhir mungkin dong pesan untuk teman-teman yang di rumah selama pandemi ini, kalian mungkin kayak untuk tetap produktif, untuk menjaga kebersihan. Ya pokoknya untuk kalian semuanya, yang penting satu, kita harus sehat dulu, harus sehat. Yang penting dengan kita sehat itu kita bisa berbuat apapun, mau cari uang, mau berkarya, menjalani hobi atau lain-lain. Yang pertama sehat dulu gitu. Yang penting setelah sehat berdoa, bahwa berdoa itu memang penting banget kan gitu. Jadi kita kan nggak bisa berdoa kalau nggak sehat gitu. Jadi yang pertama sehat, berdoa, dan stay at home, yang pasti jaga kesehatan sendiri. Jadi protect diri sendiri tanpa harus dibilangin sama orang gitu loh Kak. Jadi tanpa pemerintah menghimbau, tanpa semua menghimbau, kita memprotek diri kita sendiri gitu loh. Jadi dengan kita memprotek diri kita sendiri, pasti otomatis kita sehat kan. Setelah sehat ya silakan kamu mau ngapain juga gitu. Tuh, benar. Begitu. Nah, untuk teman-teman yang mau ngeliat mendengerin single kamu di mana mungkin? Ada sih di YouTube, aku ada, cuman baru video klipnya baru di-share. Itu di video klip aku ada di K2 TV. K2 TV. Atau kalau mau ya balik lagi Ke Instagram, DM, ngasih nomor WA ke admin, nanti dikirim lagunya. Sampai segitunya ya Kak. Oke, terima kasih banyak. Oke Kak, sama-sama Kiki Darayu. Kak. Sukses terus. Sama-sama. Terus berkarir. Ya, Ditunggu lagu-lagu berikutnya yang Oke. lebih ciamik. sukses juga ya buat Bibda Lovers ya semuanya. Terima kasih juga Cinta semuanya ini mendengarkan. semakin jauh. Aku ada, selalu ada, tidak kamu semau hatimu. Kau tak ada, tak selalu ada, cinta